Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 31 dengan satu tema kapalan, atau kita biasa menyebutnya dengan kapalen ya dalam bahasa Jawa. Kapalan itu tidak terbentuknya tiba-tiba ya atau dalam satu malam, tapi gesekan yang berulang kali, terus kulitnya kemudian bergesekan dengan benda keras, lama-lama tebal, lama-lama keras, akhirnya bagian yang kapalan itu tidak bisa merasakan sesuatu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada mungkin tukang kayu, petani yang memegang benda yang sama terus di tempat yang sama. Nah, menariknya ini satu gambaran yang dipakai kitab suci secara jelas tentang hati manusia yang berulang kali menolak firman Tuhan. Itu seperti kapalan ya. Tebal, lama-lama keras, lama-lama tidak bisa merasakan sesuatu. Nah, mari kita baca apa yang kita dapat lihat dari catatan di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini mencatat ada bagian di mana Paulus tiba di Roma sebagai seorang tahanan. Bapak Ibu bisa lihat itu di ayat 16. Lalu dia tinggal di sebuah rumah sendiri yang disewanya tapi dijaga oleh seorang penjaga. Nah, 3 hari setelah itu dia memanggil beberapa pemimpin Yahudi dan menjelaskan bahwa dia itu dirantai bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi justru karena dia sedang memberitakan tentang Kristus sendiri ya. Dan kemudian akhirnya mereka menetapkan sebuah hari di mana mereka datang untuk dengar bagaimana Paulus menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita baca bersama apa yang kemudian terjadi. Ayat 23 saya akan bacakan apa yang kita bisa lihat. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Paulus berbicara dari pagi sampai sore, 1 hari penuh, menerangkan tentang banyak hal kerajaan Allah, meyakinkan, berusaha menjelaskan kepada mereka Yesus, hukum Musa, kitab para nabi. Ya, ini adalah satu upaya yang dilakukan oleh Paulus untuk menjelaskan bagaimana kebenaran firman Tuhan. Hasilnya kita dapat lihat. Ayat 24 berkata begini, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Satu firman yang sama disampaikan pada satu hari yang sama oleh satu orang yang sama dari mulut yang sama, yaitu Rasul Paulus. Tapi responnya beda dan responnya berlawanan. Jadi kita dapat lihat ya, firman itu bukan hanya sebuah informasi yang kalau diterima semuanya seragam akan terima dengan sama, bukan. Firman itu akan kemudian menyingkapkan kondisi hati yang sebenarnya. Orang ini siap menerima, bersedia menerima, atau tidak bersedia menerima. Dan firman ini kemudian memeriksa, ya, menjelaskan ada yang mau menerima, mau diyakinkan, tapi ada yang tidak percaya. Dan mari kita teliti lebih lagi, ya, bagaimana hal ini kemudian terjadi. Sebelum kemudian pertemuan itu bubar antara Paulus dengan pemimpin-pemimpin Yahudi, ayat 25 mencatat begini. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Namun tidak menanggap.
ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan kamu. Kata kunci dari ayat ini yang kita bisa lihat di ayat 27. Ya, ayat ini berkata hatinya menjadi tebal, menebal. Dalam bahasa aslinya bahkan punya pengertian bukan saja menebal tapi mengeras. Ya, ini yang memberikan kita gambaran seperti kapalan tadi, sesuatu yang mengeras. Ya, jadi arti dari kata ini mengerasnya itu artinya hatinya itu menebalkan diri sendiri. Bagaimana seseorang yang berkali-kali dengar firman tapi menolak, dengar firman tapi menolak, mendengar firman tidak percaya, mendengar firman tapi tidak melakukan. Ya, lapisan demi lapisan, lapisan demi lapisan terbentuk. Ini sebuah peringatan. Kita bisa punya telinga yang berkali-kali dengar firman. Kita bisa punya telinga yang dengar firman dari renungan 79, dari firman Allah, dari renungan di komisi, mungkin renungan yang kita baca sendiri. Tapi ketika itu berulang-ulang terjadi, lalu kita menebalkan diri, tebalkan hati, dengar saja tidak melakukan, dengar dan berlalu begitu saja. Itu akhirnya bisa membuat telinga kita berat mendengar, mata kita yang menolak kebenaran firman Allah akhirnya menutup sendirinya. Jadi kapalan tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Kalau kita berhenti di ayat 27, ini akan menjadi sebuah akhir yang sangat menyedihkan tentunya ya. Karena kita akan hanya berbicara sampai kepada kegagalan dan penghakiman. Tetapi Kisah Para Rasul tidak ditutup pada ayat yang ke-27. Sebab kita lihat meskipun manusia kemudian menebalkan hatinya, seperti kapalan tidak bisa lagi rasakan, tidak bisa lagi punya kepekaan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau itu berlanjut akan menjadi kehancuran. Tapi ayat 27 dilanjutkan pada ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Ya, bangsa Israel yang tidak mau percaya, yang tetap tidak yakin ya tidak akan mendapatkan sesuatu, ya mereka akan bertemu dengan konsekuensinya. Tetapi kita melihat bagaimana ada firman Allah yang tetap tidak berhenti ditaburkan. Meskipun manusia menebalkan hatinya, meskipun manusia menolak, meskipun manusia tidak percaya, firman itu tetap hadir. Ya, ayat ke-8 berkata bahkan firman itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman itu sampai kepada kita. Kebenaran Tuhan ya, kebaikan Tuhan, firman Tuhan itu sampai kepada kita. Karena itu mari kita belajar firman yang dulu ya ditolak oleh bangsa-bangsa Israel. Kiranya hari ini ketika sampai di telinga kita, kita belajar tidak seperti mereka. Kapalan hatinya, menebalkan hatinya, tidak bisa mengerti firman Tuhan sehingga gak punya kepekaan dan mengalami kehancuran. Kiranya firman yang tetap ditaburkan meskipun banyak hati yang kapalan tapi ditaburkan bahkan sampai hari ini. Kiranya kita yang hari ini yang mendengar firman Tuhan, hati kita terbuka kepada firman Tuhan. Ayat ini kemudian dilanjutkan dengan ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar Paulus tidak berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang menolaknya, banyak orang yang kapalan hatinya. Tapi inilah keindahan firman itu tidak berhenti. Ketika ada orang yang menolak, ada orang di tempat lain yang mau menerima. Ketika bangsa Israel waktu itu, ya ada yang menolak. Paulus terus menyampaikan. Bahkan firman Allah mencatat 2 tahun dia tinggal di rumah
ya yang disewanya itu. Dia tetap sampaikan firman Allah, dan firman Allah dalam bahasa ini dalam ayat 30 dan 31 menuliskan bahwa tidak lagi terhalang. Ada bagian yang ketika firman itu tetap ditaburkan, ya seperti firman Allah berkata, firman itu tidak akan berhenti ditaburkan. Meskipun mungkin ada tanah yang keras, ada yang di pinggir jalan, tapi firman yang ditaburkan terus, kiranya itu akan kemudian melembutkan hati sehingga bisa menerima. Jadi mari kita belajar, apakah hati kita sudah mulai menebal atau hati kita adalah tanah yang baik. Kiranya hati kita adalah hati yang lembut, terbuka kepada firman Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita mengabaikan firman Tuhan, gak suka kepada firman Tuhan, tidak melakukan apa yang firman Tuhan beritahu kepada kita. Ya kita tahu firman Tuhan, oh ya saya tahu, tapi kita tidak mau melakukannya. Hari ini mari kita izinkan hati kita dilembutkan. Ya jangan sampai kapalan, jangan sampai tebal, jangan sampai keras. Tapi biar hati kita lembut, firman Tuhan kita lakukan, dan firman itu akan terus bekerja, membentuk karakter kita, ya, mengubahkan karakter kita. Kita serupa Kristus, kita tangguh di dalam Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan yang mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya hari ini renungan ini menjadi kekuatan. Ya, kita belajar dari bangsa Israel, teguran yang mereka terima, tapi firman itu tetap datang bahkan sampai hari ini. Kira kita menjadi orang-orang yang memilih untuk menerima firman itu di tanah yang terbaik, memilih firman itu dengan hati yang lembut. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian atau pemulihan, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Satu bagian yang kami dapat lihat bagaimana ada peringatan bagi kami supaya hati kami jangan sampai keras menebal ketika kami dengar firman-Mu. Kami mau punya hati yang lembut, yang dengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, cinta firman-Mu. Lembutkan hati kami jadi tanah yang terbaik. Seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, kami belajar rindu, haus, dan lapar akan firman-Mu. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami melakukannya. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami taat sehingga kebenaran-Mu yang akan membawa kami menjadi pribadi yang serupa Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau ada hati yang keras, hati yang menebal, kami mohon kemurahan Tuhan, jamahan Tuhan, supaya kami terbuka kepada firman-Mu. Firman-Mu yang akan menjadi bagian kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berbahagialah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Kami hidup dalam cahaya wajah-Mu, karena nama-Mu kami bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu kami bermegah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.